podcast Name Off. Jadi saya akan menemani Anda pada hari ini di podcast kesayangan kita. Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Bagi yang senang-senang, tambahkanlah bumbu kesenangan ke dalam hari kalian. Bagi yang sedang sedih, ayo berjuanglah dan hentikan kesedihan tersebut. Karena aku yakin kamu sangatlah kuat untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai podcastnya. Sesuai dengan judulnya, saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali melihat mereka. Jadi, di malam itu saya memasuki umur saya yang ke-15. Masih seperti biasa, belum ada keganjalan di mana aku bakal bertemu mereka. Keesokan paginya, setelah perayaan, saya pun meniup lilin. Dan seperti biasanya jika ada perayaan ulang tahun, orang tua saya bakal akan memberikan undangan kepada orang-orang yang banyak, teman-temannya, dan juga tetangga. Sehingga saya melihat sesosok bapak yang berbincang kepada orang tua saya. Karena saya merasa tidak nyaman karena dia terus melihat ke arah saya, jadi saya mendekati orang tua saya. Tiba-tiba, tolong ambilkan aqua gelas untuk bapak tersebut, pinta ibuku. Di sini saya nggak mau memberitahukan siapa nama bapaknya. Jadi saya pun mengambilkan aqua gelas tersebut untuk bapaknya. Entah apa yang dia lakukan sehingga aqua tersebut harus aku yang meminumnya. Minumlah aqua ini, pintanya. Ayo diminum, pinta ibuku. Karena saya pun segan, saya minumlah aqua tersebut. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah beberapa kali saya mengedipkan mata, terlihat sesosok wanita dengan berbaju putih tepat di samping dia. Saya sangat terkaget. Saya terdiam. Semua orang yang ada di rumah termasuk tamu-tamunya menganggap bahwa saya gila karena saya berteriak. Bapak tersebut hanya mengatakan, "Tenanglah," sambil memegang pundakku. Namun saya sangat ketakutan. Saya mendengarkan beberapa suara anak kecil dari arah warung saya. Saya semakin takut dan saya pun histeris dan berjalan keluar teras dan tidak ingin masuk ke rumah. Beberapa waktu, semua tamu telah pulang termasuk bapak tersebut. Saya sama sekali tidak ingin masuk ke dalam rumah. Bahkan, saya menyuruh seluruh keluarga saya untuk menemani saya di luar. Karena saya pun sangat takut melihat suasana luar yang sangat gelap. Dan terdapat banyak makhluk yang berbentuk seperti bayangan, namun mereka terbang. Merinding sekujur tubuhku. Dan aku meminta kepada mereka semua untuk menjagaku. Siang malam, aku pun terus terganggu. Aku terjaga. Hampir bisa dibayangkan bahwasannya aku tuh bukan tertidur, tetapi hanya memejamkan mata untuk tidak melihat mereka. Namun, setiap harinya semua hal itu semakin jelas terlihat oleh mataku. Mereka semakin banyak, semakin mendekatiku. Bahkan mereka semua hampir saja memegang tanganku. Dan yang kurasakan, tangan mereka sangatlah dingin, basah. Bahkan salah satu dari mereka sangatlah menyeramkan. Seorang sosok berambut panjang yang wajahnya dipenuhi oleh darah, namun tidak memiliki sepasang bola mata. Itu sangat ketakutan. Aku bahkan tidak mandi dalam beberapa waktu. Jika aku harus ke kamar mandi, ayahku akan terus menemaniku
aku tidak berani sendirian. Lama-kelamaan hal tersebut semakin jelas. Namun, aku merasakan hal yang lebih aneh lagi. Yaitu bukan rasa takut, namun keterbiasaan. Aku melihat mereka seolah-olah seperti manusia yang berlalu lalang. Namun tampak mereka yang lebih seram dari yang bisa kita bayangkan. Ada beberapa dari mereka yang sangat percis tampak seperti manusia. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan hal itu semua. Dan aku mulai berani melakukan segala aktivitasku. Namun, kehidupanku mulai berubah. Di mana aku lebih sering terdiam daripada berbincang pada keluargaku. Aku merasa lebih damai untuk tidak berbicara. Semenjak itu, kehidupanku bersama mereka pun telah dimulai. Jadi, itu semua adalah pengalamanku pada saat aku pertama kali melihat mereka. Tampak mereka sangatlah seram. Aku sungguh sangat ketakutan. Mungkin karena itu sebab pertama kalinya saya bertemu dengan mereka semua. Namun, mereka tuh hampir sama seperti kita, memiliki sebuah interaksi, hanya berada di dunia yang berbeda. Jadi, hanya sekian saja cerita pengalaman saya pada podcast hari ini. Saya harap kalian menyukainya. Bagi yang ingin berbagi ceritanya, jangan lupa untuk mengirim email kepada saya, dan saya akan membagikan cerita kalian di podcast kesayangan kita. Jika ada yang tidak ingin disebutkan namanya, hanya bisa diberikan kepada kami, sehingga kami bisa membuat nama Anda menjadi tidak bernama. Nah, bagi yang ingin memberitahukan namanya, kirim nama dan alamatnya. So, terima kasih untuk kalian yang mendengarkan. See you in the next interesting podcast named Ost. Bye.